Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik videoku ini. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku sudah bersama dompet weeklyku, bersama buku plannerku, dan bersama sejumlah nominal. Ikuti yuk, jangan di skip-skip. Yang pertama aku buka dulu plannernya ya teman-teman. Ini tuh aku mau budgeting di week ketiga ya teman-teman, dimana mengcover dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Yuk yuk yuk. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku tidak bermaksud ria, pamer ataupun sejenisnya. Di sini aku cuma mau sharing aja kegiatan budgeting yang ada dalam rumah tanggaku. Ini aku sudah menulis judulnya ya teman-teman. Nggak cantik banget ya, sudahlah nggak apa-apa karena ini dadakan ya teman-teman. Ini tuh sebetulnya aku tag video udah sesuai tanggal tapi belum sempat VO. Ini aku VO di malam hari ya teman-teman, barangkali ada backsound yang kurang mengenakan. Di kamar sebelah, di kamarnya anakku lagi berkumpul 6 orang lagi pada main musik gitu. Semoga tidak mengganggu pendengaran kalian ya teman-teman, mohon dimaafkan ya, dan semoga kalian enjoy menonton videoku yang ala kadarnya seperti ini. Ini tuh langsung aja ke video. Aku di budget week ketiga ini sebetulnya pengeluaran yang begitu banyak ya teman-teman. Aku tuh gajiannya di antara week ketiga ya teman-teman. Kemarin alhamdulillah wa syukurillah aku sudah gajian dan ada income ekstra. Sebetulnya ini aku tuh pengeluarannya banyak banget ya teman-teman di week ketiga ini. Aku tuh ada mau bayar-bayar dan juga aku mau giving ya teman-teman, dimana untuk givingnya itu aku ada 1.200.000 ya teman-teman, karena ada suatu acara yang sebentar lagi mau diadakan di keluargaku ya teman-teman. Ini tuh aku sekitar seminggu atau seminggu setengah lagi tuh aku mau nyewu ya teman-teman. Tahu nggak nyewu? Selamatan 1000 harinya mertuaku gitu. Waktu meninggalnya kan di rumahku, jadi bergantian. Qadarullah, alhamdulillah suamiku itu 6 bersaudara dan suamiku cowok sendiri ya teman-teman. Waktu itu mertuaku meninggal di pangkuanku setelah aku rawat secara intens selama 1 bulan. Jadi aku sudah pernah bikin acara waktu meninggal, udah jelas ya di rumahku. Terus 1 sampai 7 hari, kemudian 40 hari juga di rumahku. Lah sekarang untuk nyewu dan 100 hari ada mendak 1, mendak 2 itu di adik-adiknya Paksu. Lah ini aku menolak karena aku menambah kesibukan ya teman-teman, bertambah kesibukan, jadi aku menolak untuk ketempatan. Mending aku iur saja begitu ya teman-teman. Terlalu banyak ngobrol jadinya ini ketinggalan videonya. Mohon dimaafkan. Ini aku sudah menulis yang benar-benar aku pegang aja ya teman-teman. Ini tuh aku sebetulnya memegang 800, tapi kemarin yang 200 udah aku belikan listrik ya teman-teman, belikan token karena aji mumpung ya teman-teman, katanya sih apa namanya ada diskon, jadi aku sisihkan. Aku belum isikan sih, tinggal isi aja, masih di dompet digital ya teman-teman. Intinya udah aku setorkan tunai. Aku biasanya pakai e-wallet ya teman-teman, pakai akun Dana gitu.
Ini aku yang benar-benar aku pegang itu cuma 600.000 ya teman-teman. Ini untuk saving 25.000 untuk kewajiban, tapi ini aku tulis aja, tapi aku kasih centang. Untuk listrik 200, untuk air pump 55.000, dan untuk IndiHome 195.000. Aku tuh kepengen mampir langsung ke kantor Telkom ya, mau ada yang aku tanyakan. Terus di pos bagian living ya teman-teman, di pos bagian living itu totalnya ada 300.000 terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, beras nggak aku anggarkan ya teman-teman, karena kemarin aku masih ada banyak stok. Cuma 5 kilo tapi banyak karena tidak terhitung ya teman. Menurutku sih banyak lah ya, ada 5 kilo alhamdulillah. Terus untuk belanja bulanan ini aku turunkan budgetnya karena stok aman sureman. Jadi aku budgetkan cuma 20.000 aja. Terus untuk belanja mingguan itu sama seperti biasa 150. Nah, untuk bagian pos bensin ini aku naikkan drastis ya teman-teman. Yang biasanya 35.000 ini aku naikkan menjadi 60.000. Selanjutnya gas dan galon 30.000. Kebutuhan lain-lain aku turunkan saja ya teman-teman, biar aku nggak banyak keinginan gitu. Untuk kebutuhan lain-lain ini 25.000 aja, semoga cukup. Dan untuk dana jaga-jaganya 15.000. Ini tuh selanjutnya aku mau rias-rias aja ya teman-teman. Ini stikerku udah mulai menyusut. Jadi ini tinggal sisaan-sisaan yang sulit dikletek. Apa sih namanya bahasanya? Sulit dikletek. Barangkali minggu depan aku mau beli stiker lagi. Ini pada apa namanya ya? Pada sobek-sobek gitu ya teman-teman. Aduh, Jan, masya Allah, ini susah banget ya teman-teman. Ada rekomendasi stiker apakah yang bagus untuk saat ini teman-teman? Boleh komen di bawah ya. Gimana nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya, sehat jiwa raga, sehat pula finansialnya. Amin amin ya robbal alamin. Nyari waktunya susah amat ini ya teman-teman, mohon dimaafkan kalau tayangan videoku nggak sesuai tanggal. Sebetulnya sudah sesuai tanggal tik videonya, tinggal ngisi suara kok nggak sempat-sempat. Nah, ini sudah kelihatan cantik ya teman-teman. Ya kayak gitulah, ala-ala aku aja kayak gitu ya. Kalau menurutku sih sudah cantik. Waktunya casting ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh seberapapun harus disyukuri ya teman-teman. Semoga cukup. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti niat insun mau budgeting, semoga dicukupkan. Amin. Untuk yang pertama aku masukkan saving ya teman-teman, masukkan saving dulu, terus selanjutnya dan selanjutnya. Ini tuh kemarin aku kaget ya teman-teman, di minggu kemarin aku di pos bensin itu bisa-bisanya minus. Jadi sekarang aku naikkan, aku coba naikkan berapa persen nih, tadinya 35.000 menjadi 60.000. Semoga saja sih cukup ya. Ini tuh aku mau misahin yang di pos kewajiban dulu, yang apa namanya, untuk pos air pump sama IndiHome. Ini air pump udah 3 bulan ini aku rada hemat ya teman-teman, nggak sampai 60.000 karena aku juga pakai sanyo. Kebetulan kalau di musim hujan kayak gini sumur tanahku itu bening cleaning. Apa sih namanya, bening banget gitu. Jadi eman-eman, sayang kalau nggak dipakai ya teman-teman. Jadi aku menghemat aja. Ini tuh aku mau taruh di ini aja. Nanti kan aku bisa juga bayar di kantor Telkom ya teman-teman. Untuk bayar PAM sama bayar IndiHome-nya itu bisa sekalian, bisa sisan gawe, sisan-sisan gitu ya teman-teman. Tapi ini dompetku kecil, nggak ada
kayak dompet Melisa. Jadi aku ya kayak gini, nanti aku taruh di paling belakang gitu aja, yang penting udah dipisahin gitu, kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, kemarin tuh ada yang komen ya, menanyakan bunda aslinya dari mana. Barangkali aku sering bilang kan, aku berasal dari Purwokerto. Kalau aku bersilaturahmi berkunjung ke channelnya temen yang baru pertama kali aku kunjungi, pasti deh aku memperkenalkan diri beserta nama daerah. Ya sudah, aku perkenalkan diri lagi, barangkali ada yang baru menemukan channelku ini ya teman-teman. Aku tuh dari Purwokerto, Jawa Tengah. Aku tuh orang Jawa Kloek. Apa namanya ya, Jawa Klutak. Orang bilang sih orang ngapak gitu lah ya teman-teman. Orang ngapak gue orang kepenak. Kalau aku nggak pakai bahasa daerahku itu susah. Gimana ya, ya kayak gitu. Kalau yang paham orang Jawa itu langsung pasti ini orang Jawa Klotak. Karena mudah banget dipahami, dikenali gitu ya teman-teman. Terus juga anak-anakku udah dewasa ya teman-teman, sering banget ada yang komen, bunda kenapa nggak ada dana pendidikan, bunda bayar sekolahnya gimana kok nggak tercantum, kayak gitu. Anakku udah finish sekolah ya teman-teman, anakku sudah dewasa, jadi sudah tidak ada tanggungan biaya pendidikan. Kodarullah, nggak, walaupun nggak ada menanggung biaya pendidikan, tapi masih menanggung biaya hutang. Dosa masa lalu ya teman-teman. Ya bukan dosa, apa, kesalahan masa lalu gitu aja lah ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita itu sama aja ya teman-teman. Walaupun anakku sudah dewasa juga, aku masih punya tanggungan, enggak lantas leha-leha, apa namanya ya, bersantai. Jadi enggak mau kerja, enggak bersemangat kerja karena enggak membiayai anak, itu enggak seperti itu ya teman-teman. Allah itu maha adil. Qadarullah aku dikasih ya semacam itu, aku masih ada tanggungan seperti itu ya teman-teman, tapi sih lunak begitu. Jadi alhamdulillah tidak mengganggu untuk budget living. Itu aku sendiri kan, enggak aku share ya teman-teman, ntar kalian pada takut enggak mau berteman dengan aku. Bahaya nggak punya teman. Aduh bercanda ya teman-teman, harus banyak bercanda biar nggak kelihatan tua. Nyatanya udah tua. Makin tua kalau terlalu sepaneng gitu ya teman-teman. Terus lagi ada yang komen, bunda sumber penghasilannya dari mana, kayak gitu. Sumber penghasilannya itu aku dari 4 orang juga ya teman-teman. Aku punya 2 orang anak sudah dewasa, sudah bekerja semua. Aku sendiri juga ada bekerja paksu, walaupun kadang bekerja kadang enggak, ya pasti ada rezeki gitu, walaupun enggak tetap seperti itu ya teman-teman. Tapi yang selalu aku sebutkan itu penghasilan dari paksu gitu ya, biar mendapat keberkahannya semua ya teman-teman. Kalau di keluargaku itu mana yang ada gitu, enggak harus seorang suami yang harus ngasih uang seperti itu, mana yang ada. Kalau pas anak ada ya udah anak, kalau aku ada udah aku. Sifatnya gotong royong seperti itu kan, kita hidup bersama-sama seperti itu ya teman-teman. Karena dulu juga paksu sudah berjuang berpuluh-puluh tahun menghidupi kita seperti itu. Mungkin jadi keadaannya berbeda sama kalian ya teman-teman, kalau di budgetingnya aku seperti itu. Fokus aja ke tema videonya ya teman-teman. Ini aku lagi kebingungan nih, ini kok bisa-bisanya uang sisa 25.000. Sampai saat aku VO juga aku masih bingung, kok ada sisa uang 25.000. Ya sudah, aku sendirikan saja, aku kasih note aja dan aku taruh di catatan budgetingnya aku. Ini belum bertuan ini.
Aku lupa, palingan kemarin waktu anakku nuker receh-receh itu kayaknya loh bersisa, aku juga nggak nyadar. Ini di catatan, spending log aku juga udah klop, kenapa masih ada sisa gini? Ya sudahlah, aku taruh di sini aja, di buku planner seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin ceritaku yang tidak penting ini bagi kalian ya teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Ambil saja positifnya dari aku jika ada, dan buang saja negatifnya ya teman-teman. Semata-mata semua untuk pengalaman, untuk cermin, untuk apa namanya ya, seperti itulah. Mana-mana yang bisa kita terapkan, harus pintar-pintar menyaring-nyaring dari pengalaman orang lain ya teman-teman. Aku sendiri masih perlu belajar banyak hal. Terima kasih, see you next video, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.